Kemudian di sebelah timur ada juga bangsa Persia yang punya peradaban lama. Persia ini Iran. Lalu di tengah-tengah mereka ada kelompok minoritas Israel. Dan tiga komunitas ini saling rebutan pengaruh. Baik melalui kekuatan ya, kekuatan militer maupun melalui budaya. Kalau Iran ini budaya Syiah lah, ideologi Syiah. Nah ini ternyata bagaimana mayoritas Arab ini lemah, gak punya kekuatan. Ternyata terutama di dalam masalah senjata lemah memang. Kemudian Israel ini kuat dan ternyata Iran ini bisa mengimbangi Israel. Artinya Iran ini mampu membuat Israel babak belur. Lebih kurang hampir 2 tahun Zionis Israel membuat Gaza sehingga rata dengan tanah. Tentu ini sangat membuat rakyat Palestina menderita, saudara kita di Palestina. Dan ini tidak mungkin hanya sekedar kita sebut peperangan, tapi mungkin biadabnya adalah genocida betul pemusnahan etnis yang ada di Gaza. Nah saat ini alhamdulillah barangkali Iran telah sedikit mengobati luka di hati kita sebagai saudara sama Muslim menyerang Israel, walaupun mungkin belum serata Gaza, tapi seperti Pak Ustadz sampaikan tadi setelah membuat kita sedikit berpegang. Nah di saat ini kita lihat umat Islam pun juga agak terpecah. Ada yang bilang oh itu apa namanya skenario gitu. Jadi kan Iran itu Syiah, kita tidak usah terlalu berbahagia meninggal itu. Dan di sisi lain juga yaitu yang penting Palestina sudah Israel sudah diserang oleh Iran dan sedikit membuat kita agak terobati. Nah, bagaimana kita menyikapi seperti itu, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, kalau melihat geopolitik kawasan Timur Tengah, di Timur Tengah ini ada 3 komunitas. Yang pertama mayoritas suku Arab, di mana mayoritas suku Arab ini kebanyakan Ahlus Sunnah. Ada sedikit yang Syiah Zaidiyah di Yaman, ada sedikit yang Khawarij di Oman, lalu ada Wahabi di Saudi Arabia. Ini Arab. Kemudian di sebelah timur ada juga bangsa Persia yang punya peradaban lama. Persia ini Iran. Lalu di tengah-tengah mereka ada kelompok minoritas Israel. Dan 3 komunitas ini saling rebutan pengaruh. Baik melalui kekuatan ya, kekuatan militer maupun melalui budaya. Kalau Iran ini budaya Syiah lah, ideologi Syiah. Nah ini ternyata bagaimana mayoritas Arab ini lemah, gak punya kekuatan. Ternyata terutama di dalam masalah senjata lemah memang. Kemudian Israel ini kuat dan ternyata Iran ini bisa mengimbangi Israel. Artinya Iran ini mampu membuat Israel babak belur. Yang cuma kemarin nggak sampai lama itu loh, kita menyayangkan loh kok sudah berhenti. Wong kita terhibur dengan saya tiap beberapa jam ingin tahu berita rudal Iran ke Israel, tahu-tahu sudah berhenti itu. Padahal kita ini senang menonton itu. Dan ini perlu difahami ketika kita mendukung Iran dalam perang Iran-Israel, bukan berarti kita ikut Syiah, bukan. Tapi karena Israel itu zalim dan agama lain. Tapi kalau kita ini mendukung Israel, berarti Zionis. Karena mereka zalim, merebut tanah orang itu. Jadi itu. Ya ke depan kira-kira bagaimana ya kita nggak tahu. Tapi sepertinya
Iran ini pasti akan semakin memperkuat ini persenjataannya kira-kira ke depan. Kan sementara kelemahannya kan rudal anti pesawat itu. Yang lemah rudal dari darat ke udara yang anti pesawat yang lemah. Mungkin ini yang perlu diperkuat oleh Iran. Dan mungkin juga negara-negara Arab, terutama Houthi. Houthi ini kan lumayan kan, sering menggagalkan penerbangan di bandara Israel itu. Walaupun negara miskin, tapi kata penduduk Israel, penduduk Yaman ini mewajibkan kita seperti minum obat 3 kali sehari. Mengapa? Karena 3 kali sehari kami harus masuk bunker katanya. Karena Yaman istiqomah tiap hari ngirim rudal ke Israel. Walaupun cuma 1, tapi kan seluruh Israel masuk bunker. Kami ini macam disuruh minum obat 3 kali sehari katanya. Sama Yaman. Ya mudah-mudahan negara-negara lain bikin rudal semua lah. Tapi itu kalau berani sama Amerika ya. Yang lain itu takut sama Amerika. Kekuasaannya takut diamputasi sama Amerika. Saudara kita ini takut memang. Mudah-mudahan lumayan lah. Iran ini agak berani. Karena dari dulu memang hobi perang memang. Apa? Sikap kita ya tetap anti Syiah. Kita ini tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika Iran ini berperang dengan Ahlus Sunnah, kita berada di pihak Ahlus Sunnah. Tapi ketika Iran perang dengan Yahudi atau Amerika, kita di pihak Iran. Karena mereka bagaimanapun Muslim, sama-sama baca syahadat. Syahadat ini yang nilainya tinggi di hadapan Allah itu. Jadi begitu. Walaupun ya kita tidak bisa berharap banyak Iran akan membebaskan Palestina dari Israel. Karena kabarnya ketika Ismail Haniyah masih hidup, datang ke Ali Khamenei minta membebaskan Palestina. Ali Khamenei bilang, yang diberi kemuliaan oleh Allah membebaskan Palestina orang Palestina sendiri katanya. Memang nggak siap memang. Tapi lumayan karena kata almarhum Yahya Sinwar, persenjataan dan lain-lain itu teknisinya, teknologinya itu transfer dari Iran. Ya lumayan lah. Daripada yang lain sudah gak bantu, gak ngirim apa-apa itu. Yang bantu senjata hanya Iran. Ya mudah-mudahan tambah banyak lagi bantuan senjatanya itu. Tapi kemarin ada kejadian menarik ya. Ada tank pembawa pasukan Israel oleh di Khan Yunis oleh tentara didatangi, padahal di dalam ada isi 7 tentara itu. Dia pakai jalan kaki karena ada lubang di atas tank itu, dilemparkan peluru naik ke atas, dilemparkan ke dalam dan meledak di dalam itu. Pakai tangan kosong, bawa bom ya, dimasukkan, ada videonya viral itu. Itu lumayan itu. Itu kalau orang macam kita mungkin nggak berani itu karena motor tank ya. Jadi memang saudara-saudara kita di Gaza ini oleh Allah diberi keteguhan hati luar biasa. Karena dari kemarin-kemarin kan sering kan bawa bom ditaruh di tank lalu meledak itu. Padahal mereka ya tangan kosong dan sambil main rekaman, bikin rekaman itu. Entah apa kawannya apa dia sendiri yang merekam itu. Jadi sudah merekam, sudah bikin begitu tuh luar biasa itu. Dan ini pukulan mental ya bagi Israel.